Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Xguero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Xguero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Xguero. Di konten Ramal Xguero kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan prediksi ataupun juga ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan September tahun 2021. Dan hari ini kita sudah memasuki zodiak Scorpio. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Scorpio, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian tahu dan mengerti kira-kira seperti apa prediksi asmara kalian di bulan September ini. Dan sebelum kita masuk di Ramal Xguero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xguero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah di komen, kita akan mulai saja untuk pembahasan kita hari ini. Dan saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan buat kalian yang ingin memeriksa ataupun mengecek kira-kira zodiak kalian sudah dibacakan atau belum, kalian langsung saja cek di kolom deskripsi. Sudah saya sertakan judul ataupun nama zodiak dan juga linknya. Kalau misalkan sudah saya upload, nanti akan muncul linknya ya. Kalau misalkan belum, berarti nanti akan ada tulisannya coming soon ya. Jadi silahkan cek saja, siapa tahu kalian ketinggalan ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang Scorpio. Seperti apa asmara dari Scorpio di bulan September ini. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot ya, akan kita acak terlebih dahulu. Sembari macak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang hubungan dia sama si A, si B, si C yang saat ini sedang digosipkan dekat dengan dia, ataupun juga tentang tingkat kecocokannya, boleh banget. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, dan ada permasalahan yang mungkin ingin kalian konsultasikan, bisa langsung saja DM Instagram saya di @aditx_xguero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai sesi yang pertama untuk Scorpio yang sudah memiliki pasangan. Ini dia kartu yang keluar untuk Scorpio. Oke, di sini ada, ini dia kartunya. Di sini terlihat ada seseorang wanita yang sedang duduk. Di samping kiri kanannya terdapat sebuah pilar yang berwarna hitam dan putih. Jadi di sini saya melihat hubungan kamu sama si dia sebenarnya lebih condong kepada sesuatu yang positif dan sesuatu yang bagus. Tapi di sini saya juga mencium adanya tanda-tanda kalau misalkan dia itu agak bete sama kamu, agak merasa kurang diperhatikan ya. Mungkin kalau misalkan itu memang terjadi, kamu harus bisa memberikan rasa cinta kamu, rasa perhatian kamu yang lebih kepada pasangan kamu ya. Kalau misalkan kamu kemarin sibuk, kamu kemarin lebih banyak waktu di luar ya, waktu dimana bersama dengan teman-teman ataupun dengan yang lainnya, sehingga agak lupa dengan pasangan kamu, kamu harus bisa sedikit meluangkan waktu untuk bisa lebih memperhatikan pasangan kamu tersebut. Tapi di sini masih dalam konteks yang wajar. Kalau misalkan masih wajar ya, jadi dia itu masih maklum sama kamu. Tapi tetap saja semaklum-maklumnya orang, kalau misalkan sedang bete, sedang bad mood ya, pasti nantinya akan meledak juga ya. Jadi ibarat kata ini seperti bom waktu. Kamu harus bisa mencegah bom waktu ini terus berjalan kemudian meledak ya. Jangan sampai langsung meledak sampai kamu itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan masih bisa dicegah, kamu harus melakukan langkah pencegahan. Next, kita akan ambil kartu yang kedua, masih untuk Scorpio. Ini dia kartu yang kedua.
Oke, di sini ada Queen of Cups ya. Terlihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah cangkir ya, ataupun gelas. Di sini bisa juga disebut piala ya, karena cups. Dan di sini saya melihat bahwa sebenarnya dia itu sudah ada rasa-rasa untuk ingin lebih serius sama kamu, tapi ada sedikit pengganjal di sini. Seperti yang saya bilang tadi ya, di kartu yang pertama ini sebenarnya agak 50-50, tapi lebih condong kepada sesuatu yang lebih positif. Dan di sini saya melihat bahwa dia itu sebenarnya sudah berpikir positif dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Kalau misalkan kamu sedang sibuk, kamu sedang ada acara lain, dia itu lebih memilih berpikir yang positif. Oh, pasanganku saat ini sedang sibuk, kemudian juga dia memakluminya. Tapi ya seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau misalkan dimaklumi tapi tidak tahu batasannya ya, nanti takutnya menjadi bom waktu. Dan di kartu yang kedua ini sebenarnya dia memiliki harapan yang besar untuk kamu. Harapan yang besar di antara hubungan kalian berdua ini ingin lebih serius lagi ya. Ini adalah sesuatu yang baik, dan tidak akan bisa menjadi sesuatu yang baik kalau misalkan hanya satu orang yang berpikir ke situ, hanya satu orang yang ingin melangkah ke sana. Kalau misalkan kamu sudah tahu harus bagaimana, ya kamu harus membarengi langkahnya ya. Yang namanya orang berhubungan itu kalau misalkan satu jalan ya, jangan kemudian satu diam ya. Jadi bisa dia yang mundur, yang maksud saya dia yang menyamperi ya, mendatangi, ayo jalan bareng ya, oke jalan lagi, supaya hubungan kalian itu tidak timpang sebelah. Kalau misalkan di antara kalian berdua itu timpang sebelah, nanti akan berakhir sesuatu yang tidak baik. Kalau misalkan ibarat kata sayap ya, ada dua sayap. Kalau misalkan hanya satu yang mengepak, satu tidak bergerak, pastinya tidak akan terbang. Sama halnya dengan hubungan, kalian berdua harus kompak satu sama lain. Oke, selanjutnya untuk kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir, kartu pamungkas ya. Oke, di sini terlihat ada seseorang ya yang sedang memegang sebuah tongkat, dan di tangannya juga ada sebuah bola dunia, dan di sampingnya ini ya ada tongkat lagi yang berdiri. Di sini saya lebih melihat kepada sifatmu yang ingin sendiri terlebih dahulu. Sendiri di sini bukan berarti melupakan pasangan kamu, tapi kamu memang sedang ada project ataupun juga kesibukan lainnya. Jadi merasa bahwa tidak selalu harus bersama pasangan kamu. Memang tidak harus selalu, tapi notabene kamu adalah seorang pacarnya ataupun pasangannya. Jadi kamu harus bisa meluangkan ya sedikit waktu kamu. Kalau misalkan nggak harus setiap hari ya, nggak harus setiap waktu maksud saya, tapi harusnya kamu itu tahu untuk memberikan kabar, bertanya tentang kabarnya seperti apa, kemudian juga sudah makan atau belum, dan basa-basi yang seperti biasa lah. Tapi harus ada sedikit peningkatan, ada sedikit bumbu-bumbu yang membuat dia itu merasa lebih dihargai, lebih disayang. Seperti yang saya bilang tadi, dia itu ingin sesuatu yang lebih serius lagi. Mungkin kamu bisa memberikan dan juga mengungkapkan isi hati kamu ya. Ini bisa dibilang seperti gombal-gombal dikit nggak apa-apa lah, yang penting dia itu juga senang. Tapi gombal juga boleh, merayu itu boleh, tapi harus dibarengi dengan tindakan yang sewajarnya dan tindakan yang nyata. Dan apabila kita tarik kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, 1, 2, dan 3, di sini saya melihat kalian berdua itu termasuk pasangan yang cukup serasi. Tapi ada salah satu di antara kalian yang membuat hubungan ini agak timpang sebelah, dan kalian harus bisa mencari waktu dan bisa berbicara satu sama lain apa yang harus dilakukan supaya tidak timpang sebelah lagi. Dan mungkin kamu harus bisa lebih mengerti si dia, karena dia sudah mau mengerti kamu ya. Jadi harus bisa berjajar, beriringan, ibarat kata seperti sayap, harus kedua-duanya itu bergerak. Kalau misalkan cuma satu yang bergerak, pastinya tidak akan terbang. Sama dengan hubungan kalian berdua. Tapi secara garis besar hubungan kalian cukup bagus ya, tinggal ada sedikit
bumbu-bumbu percintaan yang harus ditambahkan supaya hubungan kalian lebih bagus lagi dan lebih harmonis lagi. Dan kita beralih ke sesi yang kedua untuk Scorpio yang belum memiliki pasangan. Kita ambil ya satu kartu saja. Ya, di sini ada lambang tongkat ya. Di sini tongkat yang keluar, dan di sini juga terlihat ada beberapa orang yang sedang sama-sama memegang sebuah tongkat ya. Jadi di sini saya lebih condong melihat bahwa calon gebetan kamu itu sebenarnya sudah tahu kamu itu suka sama dia, kamu itu ingin mendapatkan dia, tapi dia itu juga masih agak ragu kira-kira kamu itu cuma main-main ataupun cuman sebatas numpang lewat ataukah memang benar-benar serius. Nah, ini adalah salah satu tugas yang harus kamu jalankan. Kira-kira kalau misalnya kamu memang serius sama si dia, kamu harus berani untuk bertarung, kamu harus berani untuk menyingkirkan musuh-musuh ataupun juga saingan kamu, karena di sini saya juga melihat cukup banyak orang-orang yang suka sama gebetan kamu tersebut ataupun juga ingin mendapatkan calon gebetan kamu, karena bisa dibilang dia itu termasuk idola juga dan sosok yang digandrungi ya. Jadi saya rasa kamu harus berjuang lebih keras lagi. Dia sudah tahu bagaimana perasaan kamu, bagaimana cara kamu mendapatkan hatinya, karena proses itu masih terus berjalan, masih cukup membutuhkan waktu. Tapi kalau misalkan kamu terus serius, kemudian juga menambahkan sisi keuletan kamu dan kengototan kamu untuk mendapatkan si dia, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting usaha dan juga dibarengi dengan doa. Nantinya lama-lama hatinya pasti akan luluh juga, kemudian juga bisa melihat perjuangan kamu dan juga keseriusan kamu. Dan itu tadi prediksi seperti apa asmara dari zodiak Scorpio. Sudah saya bacakan ya, dari yang sudah memiliki pasangan sampai yang belum memiliki pasangan. Semoga bisa membantu dan menjawab rasa penasaran kalian. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.